Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bahkan dengan sejumlah besar pil yang tersedia, masih bukan masalah sederhana untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Benar-benar tidak ada peluang bagus bagi Mu Peiling untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Setelah mendengar kata-kata Han Li, Mu Peiling sedikit goyah sebelum dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu lagi. Namun, Han Li mengangkat tangannya untuk memotongnya saat dia berkata, "Cukup. Aku tidak memintamu untuk segera membuat keputusan, kamu bisa mempertimbangkan ini selama beberapa tahun. Aku juga harus mengasingkan diri sekarang dan selama ini, saya akan memberi Anda beberapa pil untuk Anda mencoba terobosan ke tahap formasi inti akhir. Juga, saya harus merepotkan Anda untuk membimbing Kiner dalam kultivasinya sebagai pengganti saya." "Baik tuanku." Mu Peiling tidak mau menerima hasil ini, tapi dia hanya bisa menerima pengaturan ini dengan pasrah saat melihat ekspresi tegas Han Li. Han Li mengangguk dan memberinya beberapa pil, lalu berbicara dengan Tian Kiner sebentar sebelum mengirim mereka berdua dalam perjalanan. Dengan demikian, Han Li adalah satu-satunya yang tersisa di dalam gua, dan dia perlahan menutup matanya sambil menghela nafas panjang. Tampaknya ada lebih banyak gejolak di hatinya. Dia duduk diam selama 15 menit penuh, dan ketika dia membuka matanya lagi, ekspresi ketenangan muncul kembali di wajahnya. Tampaknya dia mampu menyelesaikan konflik internalnya. Dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan kilatan cahaya perak segera muncul di hadapannya. Boneka humanoid muncul, dan berdiri di depannya. Han Li memeriksa boneka humanoid itu untuk beberapa saat, dan lapisan cahaya perak tiba-tiba muncul di atas wajah boneka humanoid. Fitur parubayanya kabur dan ketika mereka mendapatkan kejelasan lagi, fitur wajah itu telah menjadi benar-benar identik dengan Han Li. Hampir pada saat yang sama, tubuh boneka humanoid itu bergetar, dan tiba-tiba tumbuh beberapa inci, membuatnya identik dengan tinggi Han Li juga. Han Li memeriksa boneka itu lagi sebelum mengangguk dengan ekspresi puas, dan melambaikan tangan ke arahnya. Sosok tanpa ekspresi boneka humanoid itu bergoyang, dan segera menghilang di tengah kilatan cahaya perak. Han Li menundukkan kepalanya untuk merenung sejenak sebelum keluar dari aula tempat tinggal gua, langsung menuju ke ruang rahasia. Sepanjang jalan, dia tiba-tiba berkata tanpa firasat, "Nas Chen Sol kedua saya tidak menyebabkan masalah bagi Anda di kuali rekan Taois." Suara seorang anak kecil menjawab dari dalam kuali Heaven Void, "Hehe, itu hanya jiwa pertengahan yang baru lahir tanpa tubuh, bagaimana itu akan menimbulkan masalah bagiku? Hanya saja dengan pria ini di sini, kuali terasa sedikit sesak. Tolong tahan sebentar lagi, rekan Daois Endless Sky. Aku akan mengasimilasi Nas Chen Sol kedua ini segera, lalu menariknya dari kuali sehingga kamu tidak akan terganggu oleh kehadirannya lagi. Setelah itu, aku akan membantu Anda selama kesengsaraan kilat tahap metamorfosis Anda sehingga Anda dapat mewujudkan bentuk manusia. Apakah Anda keberatan dengan pengaturan ini, rekan Taois?" "Tentu saja tidak. Aku senang kamu masih mengingat ini, rekan Taois Han." The Endless Sky Beast sangat gembira setelah mendengar kata-kata Han Li. Han Li tersenyum dan tidak berbicara dengan Endless Sky Beast lebih jauh saat dia berjalan ke ruang rahasia dalam sekejap. Pintu batu di belakangnya tertutup tanpa suara. Han Li perlahan berjalan ke tengah ruang rahasia sebelum melambaikan lengan bajunya ke udara. Sebuah patung cahaya biru ditembakkan sebelum berputar di udara, lalu berubah menjadi kuali biru kecil yang melayang di depannya. Cahaya biru menyala di atas permukaan kuali saat sosok anak kecil muncul. Anak kecil itu sedang duduk di tutup kuali dengan kaki bersilang, memasang senyum penuh harap di wajahnya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, dan dia benar-benar mengabaikan anak kecil itu sambil menepuk kantong penyimpanan untuk memanggil setumpuk bendera formasi. Dia mengangkat tangan dan selusin bendera formasi terbang ke segala arah di dalam ruang rahasia dalam sekejap. Penghalang cahaya kuning samar kemudian muncul, menyelimuti seluruh ruang rahasia di dalamnya.
Han Li membuat segel tangan tanpa ekspresi sebelum mengarahkan jarinya dengan lembut ke kuali Heaven Void. Tutup kuali segera terbang ke udara atas perintahnya. Namun, anak kecil itu telah bereaksi terlebih dahulu, terbang ke samping sambil terus menilai kuali kecil dengan senyuman di wajahnya. Semburan gemuruh meletus dari dalam kuali, tapi tidak ada yang terjadi selain itu. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat dia melantunkan sesuatu dan melemparkan segel mantra ke kuali. Kuali Heaven Void segera bergetar sedikit saat sesuatu muncul dari dalam. Itu adalah kepompong biru dengan panjang sekitar setengah kaki, dibangun dari benang biru yang tak terhitung jumlahnya. Merusak. Han Li melepaskan tangisan rendah. Semua benang biru yang terdiri dari kepompong putus sebelum menghilang menjadi bintik cahaya dalam sekejap mata. Nas Chen Sol kedua segera terungkap. Saat ini matanya tertutup rapat dan melayang diam di udara, tampaknya belum sadar kembali. Mata Han Li menyipit saat melihat ini, dan dia segera berpura-pura meraih tanpa ragu-ragu. Beberapa jarum perak mengkilap tiba-tiba muncul di antara ujung jarinya, dan dia mengarahkan pandangan dingin ke Nas Chen Sol di udara sebelum menyapukan tangannya ke udara. Cahaya hitam tiba-tiba melintas di sekitar Nas Chen Sol yang tampaknya tidak sadarkan diri, yang kemudian menghilang ke udara tipis. Jarum perak mengenai ruang kosong. Han Li tidak terkejut dengan peristiwa ini. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menunjuk ke arah kuali Heaven Void, di mana gumpalan benang biru tiba-tiba keluar dari sudut ruang rahasia. Cahaya biru cemerlang meletus, menyelimuti sepetak ruang tertentu. Rangan teredam terdengar saat Nas Chen Sol kedua muncul lagi di dalam benang biru yang berkedip. Pada titik ini, leher dan anggota tubuhnya telah diikat erat oleh benang biru, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, selusin jarum perak yang telah meleset dari target mereka sebelumnya melintas di udara lagi. Jarum perak melesat maju dengan kecepatan tinggi, menancapkan diri ke berbagai bagian tubuh Nas Chen Sol dalam sekejap mata. Tubuh Nas Chen Sol bergetar, dan segera kehilangan kemampuannya untuk memanggil kekuatan sihir. Kamu tidak akan lolos. Semua proses berpikirmu adalah replika dariku, jadi bagaimana kamu akan membodohiku dengan trikmu? Aku tidak berencana untuk menghancurkanmu, aku hanya berniat untuk mengasimilasimu lagi. Jadi mengapa kamu terus melawan? Han Li bertanya dengan suara lembut. Nas Chen Sol kedua tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri, jadi ia melepaskan segala upaya untuk melawan saat ia meraung dengan kesal, kamu tidak akan menghancurkanku. Setelah kehilangan kesadaranku, akankah aku tetap menjadi diriku? Apa bedanya? Itu benar. Namun, kamu pasti menjadi Nas Chen Sol keduaku, jadi kamu seharusnya tidak memiliki keinginanmu sendiri sejak awal. Kamu tidak perlu mengeluh karena aku hanya mengambil hak istimewa darimu. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mewujudkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Han Li memberikan jawaban yang dingin, dan dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan kata-kata. Karena itu, dia membuat segel tangan, dan cahaya biru cemerlang meletus dari benang yang mengikat Nas Chen Sol kedua. Nas Chen Sol kedua merasakan penglihatannya menjadi gelap sebelum benar-benar pingsan. Baru saat itulah ekspresi Han Li sedikit mereda. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah anak kecil di sampingnya. Menanggapi tatapan dingin Han Li, anak kecil itu dengan patuh menghilang tanpa sepatah kata pun. Han Li mengangguk pada dirinya sendiri saat melihat ini sebelum mengarahkan jari ke kuali yang melayang di udara. Cahaya biru menyala di atas permukaan kuali sebelum tutupnya diganti. Hampir pada saat yang sama, Han Li membuka mulutnya untuk meledakkan semburan cahaya biru, yang menyapu kuali kecil di dalamnya. Kuali kemudian dengan cepat menyusut dalam cahaya biru, berkedip beberapa kali sebelum ditelan oleh Han Li. Han Li menghela nafas sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Pada saat yang sama,
dia memalsukan gerakan meraih ke arah Naschen Sol kedua. Naschen Sol segera tertarik padanya oleh kekuatan hisap yang sangat besar, dan terpaksa melayang sekitar 10 kaki di depan Han Li. Han Li menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisi jiwa yang baru lahir dengan hati-hati, dan setelah memverifikasi bahwa indera spiritualnya memang jauh lebih rendah darinya, dia menutup matanya dengan sikap puas sebelum menepuk bagian atas kepalanya. Cahaya azure segera melintas di atas kepalanya saat Naschen Sol biru yang ukurannya hanya beberapa inci muncul secara diam-diam. Naschen Sol berdiri di atas kuali biru kecil dan membawa penggaris kayu hijau di kedua tangannya. Ada manik-manik putih yang berputar di atas kepalanya, dan bola ki hitam, serta beberapa puluh pedang emas miniatur terbang di sekitar tubuhnya. Ini adalah Naschen Sol utama yang telah dikembangkan dengan susah payah oleh Han Li selama lebih dari 1 abad. Naschen Sol menampilkan ekspresi yang benar-benar netral saat ia melirik ke arah Naschen Sol kedua dengan tenang. Cahaya biru menyala dari kuali kecil di bawah kakinya, membawanya langsung ke Naschen Sol kedua. Ketika jaraknya hanya sekitar 1 kaki dari Naschen Sol kedua, Naschen Sol Han Li tiba-tiba berhenti dalam penerbangannya. Itu melirik benang biru di sekitar tubuh pasangannya, dan tiba-tiba menghentakkan kaki kecilnya dengan lembut ke kuali kecil. Kuali kecil mengeluarkan suara berdering, dan benang biru di sekitar tubuh Naschen Sol kedua menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan Naschen Sol itu sendiri yang melayang di udara. Kuali Heaven Void di bawah Naschen Sol Han Li tiba-tiba mulai mengembang perlahan. Naschen Sol duduk di atas kuali dengan kaki kecilnya disilangkan dengan tenang dan tenang. Ia kemudian melemparkan penggaris hijaunya ke udara, lalu membuat segel tangan dan melantunkan dengan suara pelan yang tidak dapat dipahami. Cahaya biru cemerlang meletus dari tubuh Naschen Sol Han Li, dan perlahan menutup matanya. Namun, bola ki hitam pada glabelanya tiba-tiba terwujud membentuk mata hitam pekat ketiga. Mata itu berkilauan dengan cahaya yang meresahkan, dan menatap tajam ke Naschen Sol kedua dengan tatapan tak berkedip. Tepat pada saat ini, Naschen Sol Han Li tiba-tiba menghentikan nyanyiannya saat semburan cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari mata ketiganya, langsung mengenai tubuh Naschen Sol kedua. Naschen Sol kedua bergidik saat membuka matanya, tetapi pupilnya benar-benar kosong. Tepat pada saat ini, Naschen Sol Han Li juga membuka matanya. 2 pilar cahaya biru meletus dari pupilnya, menembak langsung ke mata Naschen Sol kedua, seolah secara paksa menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Naschen Sol kedua. Anggota tubuh Naschen Sol kedua tergantung lemas di sisinya, namun tubuhnya gemetar tak terkendali. Pada saat yang sama, ekspresi rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba muncul di wajahnya yang kosong, seolah ingin berteriak. Naschen Sol Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi selama seluruh proses ini. Itu hanya terus meledakkan pilar cahaya biru dari matanya, dan sama sekali mengabaikan penderitaan Naschen Sol kedua. Setengah bulan kemudian, pintu batu dari ruang rahasia terbuka, dan Han Li muncul dari dalam dengan ekspresi tenang. Cahaya perak menyala di luar pintu, dan boneka humanoid, yang sekarang benar-benar identik dengan Han Li, muncul di hadapannya. Han Li melirik boneka itu, dan senyum muncul di wajahnya. Dia mengelus dahinya sendiri, di mana Naschen Sol kedua segera muncul. Naschen Sol menunjukkan ekspresi yang benar-benar kosong saat tubuhnya bergoyang sebelum terbang di udara sebagai seberkas cahaya hitam, menghilang ke dalam tubuh boneka humanoid itu. Beberapa saat kemudian, boneka itu tiba-tiba mengedipkan matanya, dan tiba-tiba dipenuhi dengan vitalitas. Han Li menggosok kedua tangannya sambil tersenyum saat melihat ini. Tidak buruk, persis seperti inilah yang saya bayangkan. Menggunakan teknik rahasia pada Grid Development Treasure Scriptures untuk menyuntikkan Naschen Sol kedua ke dalam tubuh boneka humanoid. Memungkinkannya untuk mengendalikan boneka. Mulai sekarang,
saya tidak akan khawatir tidak dapat mengendalikan boneka karena kendala jarak. Selama saya tidak melakukan perjalanan yang terlalu jauh di masa depan, boneka humanoid dapat tetap tinggal di gua ini bersama dengan Naschen Soul kedua. Ini memang master stroke yang sangat kreatif, rekan Daois Han, tetapi apakah Anda tidak khawatir bahwa kecelakaan dapat terjadi jika Naschen Soul kedua mengembangkan kesadaran lagi? Dalam hal itu akan memiliki kapal tahap Naschen Soul yang terlambat dalam bentuk boneka humanoid ini. Akan sangat sulit bagimu untuk memulihkan Naschen Soul kedua lagi setelah itu, suara anak kecil terdengar dari dalam lengan baju Han Li. Saya sangat menyadari potensi risiko itu, rekan Taois, itulah sebabnya pada kesempatan ini, saya akan menggunakan beberapa teknik rahasia pembatasan yang saya kuasai sebagai kultivator Naschen Soul padanya. Aku juga akan sedikit mengutak-atik boneka humanoid. Kecuali indera spiritual Naschen Soul kedua benar-benar menjadi lebih kuat daripada Naschen Soul utamaku, aku akan dapat sepenuhnya melumpuhkan kapanpun aku mau, Han Li menjawab dengan percaya diri. Hehe, sepertinya kamu sudah merencanakan semuanya jauh-jauh hari, rekan Taois Han. Tampaknya kekhawatiranku tidak beralasan, anak kecil itu tertawa kecil. Apapun itu, aku masih harus berterima kasih atas niat baikmu. Nah, apakah kamu ingin melampaui kesengsaraan kilatmu di sini di puncak yang saling berhubungan atau pergi ke tempat lain selama proses ini? Han Li bertanya. Anak kecil ragu-ragu sejenak sebelum menyarankan dengan cara halus, puncak yang saling berhubungan ini kemungkinan besar tidak akan menjadi tempat yang baik untuk transendensi kesengsaraan. Lagi pula, bahkan pembatasan di sini tidak akan dapat menyembunyikan kesengsaraan kilat tahap metamorfosis. Saya percaya penuh pada kemampuanmu, tapi kupikir lebih baik mencari tempat yang lebih terpencil. Baiklah. Aku akan pergi dan melihat Wanner dulu, lalu membawamu ke tempat lain. Han Li menjawab. Dia kemudian keluar dari gua dan melakukan perjalanan ke Sekte Drifting Cloud untuk mengunjungi Nangong Wan untuk memeriksa kemajuan kultivasinya. Sehari kemudian, Han Li meninggalkan Sekte Awan Melayang lagi, dan terbang ke arah barat sebagai seberkas cahaya biru. 5 hari kemudian, Han Li muncul di atas dataran yang sangat tandus dan sunyi. Tidak ada satu pun helai rumput yang tumbuh di tanah ini, dan hanya ada tanah kuning serta bebatuan putih keabu-abuan dengan berbagai ukuran yang membentang sejauh mata memandang. Han Li melepaskan indera spiritualnya untuk mensurvei area dalam radius puluhan ribu kilometer, di mana dia menemukan bahwa tidak ada satupun kultivator atau manusia di sekitarnya. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara, dan sebuah kuali kecil yang diselimuti bola cahaya biru ditembakkan dari dalam. Dia kemudian berkata, bagaimana dengan tempat ini? Ini adalah hamparan tanah mati yang luas di perbatasan antara negara bagian Si kita dan negara bagian Huayu. Tidak ada seorang pun di sekitar ratusan ribu kilometer, jadi itu akan lebih aman bagi Anda untuk melampaui kesengsaraan kilat tahap metamorfosis Anda di sini. Anak kecil di dalam kuali memberikan jawaban yang gembira, ini memang tempat yang bagus untuk transendensi kesengsaraan. Tolong lepaskan tubuh asli saya dari kuali dan biarkan saya bermeditasi selama 3 hari. Setelah itu, saya akan siap untuk transendensi kesengsaraan. Tidak masalah. Han Li mengangguk sebelum menjentikkan jari ke arah kuali kecil di udara. Suara gedebuk terdengar saat tutup kuali terbang ke udara. Kuali kecil itu kemudian terbalik, dan semburan cahaya biru menyapu, memperlihatkan binatang iblis yang berukuran sekitar setengah kaki dengan kepala sapi dan tubuh Wim. Setelah muncul dari cahaya biru, tubuh binatang iblis itu langsung membengkak secara drastis hingga beberapa puluh kaki, dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya biru. Aku harus merepotkanmu untuk melindungiku untuk sementara waktu di sini, rekan Taois, kata binatang iblis itu dengan suara seorang anak kecil. Tubuh Wimnya kemudian melingkar, dan turun ke batu putih besar di bawah,
di mana ia duduk dengan posisi tidak bergerak. Han Li tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat dari atas. Namun, tubuhnya kemudian bergoyang, dan dia juga turun ke batu terdekat, di mana dia duduk dengan mata tertutup dan kaki bersilang. Maka, keduanya duduk selama 3 hari 3 malam. Tepat saat matahari mulai terbit di hari keempat, keduanya membuka mata secara bersamaan. Kekuatan sihir di dalam tubuh saya sekarang dalam kondisi paling optimal, jadi saya memiliki hingga 70% peluang untuk berhasil melampaui kesengsaraan petir ini. Anda tidak perlu membantu saya di fase awal, jika saya menemui kesulitan, itu pasti di fase selanjutnya. Jika Anda dapat melindungi saya dari 3 gelombang terakhir sambaran petir, saya akan sangat berterima kasih kepada Anda, kata binatang langit tak berujung dengan ekspresi serius. Saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya sarankan Anda mengambil setetes ini sebelum Anda melampaui kesengsaraan Anda. Han Li tiba-tiba membalik tangannya untuk memanggil botol es kecil yang memancarkan semburan glasial qi, dan dia melemparkan botol itu ke binatang iblis di depannya. Apa ini? Binatang iblis itu menangkap botol itu dengan ekspresi yang sedikit bingung, lalu membuka tutup botol itu dan menilai isinya dengan indera spiritualnya. Glacial Quintessence. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki sesuatu seperti ini, rekan Daois, seru Endless Sky Beast dengan kaget dan gembira. Aku kebetulan mendapatkan beberapa selama waktuku di Great Jin. Melihatmu mengajariku teks perak miring, aku bisa menawarkan setetes intisari es ini kepadamu. Kuharap itu cukup untukmu, kata Han Li sambil membelai dagunya. Haha, itu pasti cukup. Intisari Gletser sesuatu yang sangat langka, bahkan di alam roh. Beberapa kadang-kadang ditemukan, tetapi mereka akan segera diambil oleh saudara-saudara ras iblisku. The Endless Sky Beast sangat bersemangat saat dia menoleh ke Han Li, dan berkata, hanya setetes saja sudah cukup bagiku. Aku akan mengingat ini dan pastikan untuk membayarmu dengan mahal untuk ini di masa depan. Kalimat terakhir binatang iblis itu sangat sungguh-sungguh. Han Li tersenyum mendengar ini, dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan setumpuk bendera formasi dan pelat formasi muncul di tangannya. Dia kemudian mulai membuat formasi pembatasan yang relatif kompleks di daerah sekitarnya. Sekitar 10 menit, tubuh Han Li bergoyang, dan dia kembali ke tempat asalnya. Lapisan kabut putih muncul di dekatnya, menutupi seluruh area. Han Li menoleh ke binatang iblis, dan berkata, formasi ini pasti dapat mencegah terjadinya kecelakaan tak terduga. Saya akan membantu Anda dari luar formasi, dan saya akan menyerahkan gelombang awal kesusahan petir kepada Anda, rekan Taois. Tentu saja, petir kesengsaraan tahap metamorfosis adalah petir surgawi sejati, jadi tidak mungkin pembatasan normal di dunia manusia dapat menahannya. Ngomong-ngomong, kesengsaraan petirku mungkin bisa menguntungkanmu juga. Sebuah pikiran tampaknya tiba-tiba muncul pada binatang iblis itu, dan cahaya aneh melintas di matanya. Kesengsaraan kilatmu bisa menguntungkanku. Han Li cukup terkejut mendengar ini. Memang, ini sedikit diketahui di dunia manusia, tapi sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum di alam roh. The Endless Sky Beast terkekeh sebelum bibirnya bergetar, dan mulai mengirimkan suaranya ke Han Li. Han Li mendengarkan dengan sedikit kebingungan di wajahnya, yang secara bertahap digantikan oleh kegembiraan. Jika itu memang benar, maka ini memang kesempatan langka. Kebetulan aku membawa harta karun yang cocok dengan gambaran ini, jadi aku bisa mencobanya, kata Han Li sambil mengangguk. Haha, aku tidak akan membohongimu tentang hal seperti ini, rekan Taois. Namun, pastikan kamu menyerang hanya pada saat yang tepat. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, itu bisa merugikanmu, iblis itu binatang memperingatkan. Yakinlah, rekan Taois, saya tidak akan bertindak sembarangan, Han Li menjawab sambil tersenyum.
Saya dapat melihat bahwa Anda bukan individu yang gegabah, rekan Daois Han. Sekarang, saya akan menarik petir surgawi kepada saya dan bersiap untuk melampaui kesengsaraan saya. Jika bukan karena saya mahir dalam beberapa teknik rahasia penyembunyian, kesengsaraan petir akan turun sejak aku keluar dari kuali. The Endless Sky Beast menghela nafas sebelum perlahan melayang ke udara. Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini, dan dia segera terbang keluar dari formasi yang baru saja dia buat sebagai seberkas cahaya biru. Cahaya biru kemudian melintas di matanya saat dia menatap binatang iblis itu melalui lapisan kabut putih yang tebal. Setelah naik ke ketinggian lebih dari 300 kaki, binatang iblis itu berhenti dan melihat ke langit. Tiba-tiba, suara tumpul terdengar dari lubang hidungnya, dan cahaya biru mulai berkedip dengan keras di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, hembusan angin iblis abu-abu tersapu di sekitarnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini. Raungan yang menghancurkan bumi kemudian meletus dari dalam hembusan sayap iblis, dan ledakan ki iblis yang kuat meletus ke langit. The Endless Sky Beast tampaknya telah melepaskan beberapa jenis teknik rahasia yang membuat tubuhnya membengkak secara drastis hingga beberapa kali ukuran aslinya. Itu menempatkan ki iblisnya sebagai binatang iblis kelas 8 pada tampilan penuh. Dalam rentang napas, guntur tiba-tiba meledak di langit tak berawan. Han Li hanya bisa mendecakkan lidahnya dengan heran saat melihat ini. Sejauh yang dia ketahui, tanah tandus ini dikenal sebagai tanah mati karena selalu menjadi tempat yang sangat kering. Seringkali tanah ini tidak mengalami curah hujan selama beberapa dekade. Namun, begitu binatang langit tak berujung melepaskan ki iblisnya, iklim di sini telah sepenuhnya berubah. Tampaknya kesengsaraan petir tahap metamorfosisnya benar-benar bukan sesuatu yang bisa dicemooh. Awan gelap di udara sebelumnya berjatuhan dan melonjak drastis saat busur petir setebal lengan manusia muncul di dalam awan gelap. Setiap kilatan petir diikuti oleh guntur yang mencengangkan. Serangkaian jaring petir besar secara bertahap terbentuk. Han Li mengatupkan bibirnya dan menyipitkan matanya saat dia melihat dari bawah. Tepat pada saat ini, binatang iblis di dalam formasi melepaskan raungan. Akibatnya, angin iblis abu-abu menjadi beberapa kali lebih kuat, berubah menjadi badai putih keabu-abuan yang naik langsung ke langit. Ledakan menggelegar meletus saat busur petir turun dari awan gelap seperti pedang raksasa, langsung menghantam puncak badai iblis. Cahaya perak menyala, dan badai putih keabu-abuan bergetar hebat sebelum diiris di tengah. Han Li menatapnya untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menarik hubungan apapun dengan binatang buas ini dan binatang roh surgawi legendaris manapun. The Endless Sky Beast menatap sambaran petir yang tebal di langit saat ia dengan lembut mengepakkan sayap ungu. Dengan setiap kepakan sayapnya, bola ki iblis akan muncul di sekitarnya, dan tubuhnya benar-benar diselimuti ki abu-abu dalam sekejap mata. Petir di langit tampaknya mencapai titik di mana tidak ada jalan untuk kembali, dan busur petir yang masing-masing berukuran lebih dari 1 kaki turun dari atas di tengah guntur yang memekakkan telinga. Petir jatuh dalam gelombang padat, menyelimuti seluruh area dalam radius lebih dari 5 km. Han Li menghembuskan napas ringan saat dia membuat segel tangan. Petir tumpul meletus saat jaring petir emas muncul. Jaring kemudian meluas secara drastis, berubah menjadi jaring emas besar yang melindungi seluruh tubuh Han Li. Busur petir menyambar emas berikutnya dari atas, di mana cahaya emas dan perak menyala sebelum langsung menghilang. Jaring emas itu bergetar dengan lembut, tetapi tetap tidak terluka sama sekali. Han Li terus menatap bola ki iblis putih keabu-abuan melalui mata yang menyipit. Meskipun ia telah tersapu dalam ruang lingkup sambaran petir, sebagian besar busur petir masih jatuh ke arah Han Li. Binatang iblis itu berada di tengah-tengah area ledakan, dan sambaran petir. Dengan mata roh Han Li, dia dapat melihat bahwa awan ki putih keabu-abuan telah sepenuhnya dibanjiri oleh cahaya perak.
Busur petir berjatuhan seperti hujan. Wajah Han Li cukup terkejut. Dia telah menyaksikan kesengsaraan petir tahap metamorfosis sebelumnya di Laut Bintang tersebar, yaitu ketika kura-kura iblis yang telah dia bunuh itu melampaui kesengsaraannya. Namun, keributan dari kesengsaraan itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang ini. Mungkinkah binatang iblis yang berbeda menderita tingkat kesengsaraan petir yang sangat berbeda? Ketika Han Li memikirkan subjek itu, dia menyadari bahwa sebenarnya tidak banyak buku tebal di dunia manusia yang menggambarkan kesengsaraan binatang iblis, deskripsinya selalu sangat singkat dan hanya mengungkapkan sedikit informasi. Kesengsaraan petir tahap metamorfosis eksklusif untuk binatang iblis dan tidak ada hubungannya dengan kultivator manusia, jadi tidak mengherankan bahwa hampir tidak ada catatan tentang masalah ini. Meskipun Han Li agak bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Lagi pula, pada tingkat kekuatannya saat ini, kesengsaraan kilat ini bukanlah masalah besar baginya. Mengikuti serangan berkelanjutan dari busur petir untuk waktu yang singkat, guntur di langit untuk sementara mereda.